Kenapa saya bikin lagu Zaman Putih Biru? 85 ingin punya lagu, jadi ya saya coba-coba bikin lagu dengan versi saya sendiri. Bicara lirik, ketika berusaha menulis, ternyata banyak ya kenangan zaman SMP yang nyangkut cukup dalam gitu loh. Menurut saya lirik-liriknya ini lucu dan nostalgic gitu. Jadi mengingatkan kita pada zaman kita dulu gitu, gimana di sekolah. Bahkan sampai saya tulis poin-poinnya ini gitu, termasuk sampai soal banyaknya lomba, terus suara bel yang bunyi 1 kali, 2 kali, 3 kali itu ada artinya masing-masing, juga itu nyangkut di saya kenangan itu. Terus sampai akhirnya beberapa saya coret yang menceritakan soal pribadi ya. Jadi saya hanya ambil yang universal yang kita sama-sama bisa merasakan gitu. Jadi kalau bicara lirik, alhamdulillah sepertinya ngalir aja waktu buat. Dalam bentuk tulisan apa gitu kan, lupa lagi aku ini bagus nggak gitu, kata aku bagus. Ya itu karena banyak banget yang ada di kepala ternyata. Biasanya kalau kita dengar lagu himne gitu ya, atau lagu-lagu organisasi sekolah gitu, biasanya kan nada-nadanya sederhana, temponya lambat gitu ya, biar bisa dinyanyiin paduan suara. Nah, begitu saya dengar lagu ini, beda banget gitu ya. Dari masa orientasi siswa bersama 3 tahun Lagu lamanya, Zaman sejak Putih belum Biru ini saling mengenal. malah kekinian sekali gitu, genrenya rap dan hip hop. Ternyata lagunya rap. Saya bukan penggemar rap. Kalau lagu blues oke lah gitu ya. Tapi begitu sodorkan, ini lagunya, katakan kan. Pilihan jatuh ke musik rap karena sisi keinginan saya untuk memunculkan lirik dapat sih kayaknya kalau di musik rap. Saya hubungi beberapa teman yang saya minta untuk isi suara. Kebetulan lebih banyak yang nggak bisa, yang nggak mau. Jadi intinya mah siapa aja yang bisa, yang sempat gitu nyari kesana kemari. Dengan properti di rumah seadanya, saya kirimin lah ke Ken dengan berat hati ya tage. Sebab saya tuh bisa nyanyi, tapi spirit dari Ken itu benar-benar hebat lah, luar biasa. Maksa gitu maksudnya. Nggak tahu gimana Ken akhirnya bikin kayak rekaman mentah lah. Ketika jadi lagu, ternyata lagu itu jauh lebih bernyawa. Di Jakarta Yudi Beng Beng dan Vera gitulah. Ada kabar di sana Hilman mau gabung, berangkatlah kita having fun lah untuk take vokal di Bekasi gitu. Originalitas dari kelas 85 saya mewakili Anu Butut. Jadi dengan berat hati saya sampaikan ke Ken bahwa sigana saya telayak lah pembiluan, tapi untuk ngantar ke Jakarta insya Allah. Kita review lagi tentang kualitas dari rekaman itu sendiri. Ternyata kita harus take ulang gitu, karena biar sama frekuensinya, suaranya sama gitu frekuensinya ya. Rasa telayak sebab suara saya goib. SMP 1, SMP kita. Diambil tek vokal deui, iya berarti kecelakaan kedua. Yudi yang nggak bisa nyanyi, yang suara Kunti aja bisa jadi keturunan dari komik sing mah ternyata. Aku mah nggak tahu sih masalah itu mah, cuman pas didengar Yudi jadi bagus suaranya gitu. Dengan ada sentuhan pentatonis Sundanya, keren banget gitu. Kalau nggak salah itu Ken ngobrol sama Hilman, kenapa enggak kalau di ini dijadiin video klip sama Hilman, suruh ngobrol ke Beng Beng gitu. Mungkin nggak tahu lah. Bisa-bisa aja. Ini benar-benar serius
Jadi harus gimana, apa yang harus dilakukan gitu. Saya juga bingung. Teh heula teh rek dijieun naon ieu teh video klip teh. Tapi ketika berproses gitu, idenya bergulir, kita ngobrol gitu ya sama Beng Beng, sama Yudi, Ken Ken, Dewok. Dan harapan Beng Beng dan Hilman memang untuk dapat atmosfernya di lirik itu harus ke kampus, ke sekolah. Terus katanya teman-teman mau berperan sebagai dirinya sendiri gitu. Mereka kan memang ada di dunia itu, sedangkan saya tetap di dunia goib. Meskipun ya saya sebenarnya awalnya agak sedikit pesimis juga apakah mereka mau gitu. Karena kan effortnya lumayan tuh, lumayan riweuh. Secara otomatis mengemban tanggung jawab. Itu yang saya suka. Semangat, saling support, kompak, buat saya itu cukup. Dan berdoa. Pagi itu beberapa teman sudah pada datang dan ada beberapa panitia yang masih ngerjain properti. Setelah lengkap kita lanjut dengan briefing. Ada beberapa sketsa, nanti akan kita bagi-bagi yang mainnya siapa aja, adegannya gimana aja, nanti diterangkan sama Pak Sutradaranya, Pak Beni Ahmad Basuni. Nanti akan direct kita, saya bantu-bantu Di aja. proyek ini direkturnya ada 2. Bapak Hilman Mutasi jagain adegan, saya jagain frame. Tapi ya kita saling mengisi lah. Nah, nanti adegan pertama itu akan ada di gerbang. Tutup pintu. Tutup pintu. Adegan masuk sekolah ini kita ambil beberapa kali supaya nanti pada saat editing ada pilihan. Kemudian setelah adegan masuk sekolah, kita langsung jumping ke adegan pulang sekolah. Karena secara set mirip, tapi kita lumayan bisa menghemat waktu. Dan lagi mumpung teman-teman masih pada ada di sekolah sebelum mereka pada melipir pulang. Bah, pukul beneran, Bah. Simpen. Comeback. Nah, and action, Bah. Ngali jam, neangan pemukul eueuh. Neangan heula baru dak. Kamana nya? Aduh, saya pakai sepatu lah. Sing tarik bah, nakolna bah. Oh, si tarik, Bah. Oke, deui. Yang menjadi kemudahan dalam pembuatan video klip adalah director bisa mengarahkan langsung kepada pemain tanpa takut suara bocor. Pakai deui sepatuna. Asal we bah makena bah. Bogodeg. Parao. Cut. Nah. Rolling. And action. Cut Lenny. Sketsa-sketsa eksterior kita ambil duluan Rolling and action. karena pada saat itu lagi musim hujan. Jadi paling tidak kalau ada hujan kita bisa pindah ke sketsa interior. 3, 2, 1 and action. Ini sketsa warung, sketsa Darmaji, sketsa paling chaos. Tapi ini syuting kocak dan seru. Ini lokasi panas banget, tapi keseruannya tidak tertandingi. Salah satu tempat legend pada waktu kita SMP adalah Warung Bondan. Tapi tempat itu sekarang sudah tidak ada, jadi bengkel kalau nggak salah. Dan kalau kita mau cari set lain juga nggak mungkin. Secara waktu kita sangat mepet. Jadi kita coba ngeset di sekitar aula. Warung asik bernama Bondan, ada label khusus buat para lulusan manusia setengah preman. Mereka yang memainkan peran di Warung Bondan itu
tidak semuanya suka nongkrong di Bondan. Jadi kita coba kasih gambaran tentang karakter dan suasana di tempat itu. Saatnya break, istirahat, sholat, makan, dan foto-foto. Anak sekolah datang kembali 2 atau 3 tahun lagi. Kamera roll and action. Ayo Dik. Pemandangan yang paling sering kita lihat di SMP adalah orang bermain basket. Jadi di video klip ini harus ada tuh gambar orang bermain basket, dan di sekitarnya ada beberapa kumpulan-kumpulan orang lagi pada beraktivitas. Rolling and action. Ini adalah syutingan pertama interior kita. Kita punya guru yang gayanya sangat khas. Kalau nembak bola nggak pernah dilihat, dan kalau nunjuk suka tiba-tiba. Peran ini coba dimainkan oleh teman kita, dan ternyata memang susah. Kali tiba. Nice. Action. Satu, dua, tiga. Kali tiba. Satu, Rolling. 3, 2, 1, balik Pak. Set, tinggal lihat dulu. Kemana? Oh, ini musik. Sok we angkat, aing angkat. 1, 2, 3. Yang lalaja hungkul. Oh, kudu lalaja hungkul mah. Saru aja urang nyorokan tueur mah. Allahu Akbar. Ini adalah sketsa penutup. Mana mah kesempatan mah. Aku mah enggak mau. Bayar. Bayar. Atuh. Ya, sok. Ya, sok. Ayo. Bro. Oh, nya. Pembuatan lirik sudah, sampai jadi lagu aman. Lalu proses recording lancar banget, melibatkan Cimahi, Bekasi, Bintaro. Alhamdulillah 1 hari selesai. Lalu lanjut proses persiapan sampai dengan pelaksanaan pembuatan video klip aman, cuaca cerah, lalu semua yang terlibat sangat kooperatif di tangan sutradara kocak kita Beng Beng dan Hilman. Dan juga ada reuni tipis-tipis pada saat pembuatan video klip. Tapi ujung tombak dari seluruh kerja besar ini tentunya ada di tangan editor. Bagaimana merangkai, menjahit seluruh tabungan materi ini menjadi sesuatu yang amat sangat luar biasa dapat kita saksikan bersama. Kendala yang dihadapi editor tidak hanya 1, 2. Mas Sob, tune-nya cukup? Cukup, tinggal di trimming sedikit biar pas dengan gerakannya. Nah, ini tuh memang agak susah yang sebelah sini nih, cobain ya. Ini lama nih 2 hari ngedit yang kotak-kotak ini nih. Ya eta mah tapi memang banget gitu memang mau bisa dikukumade ya ngerti. Agak pas sih. Pas dibawa lagi. Itu bisa ditacap. Padam lampu. Nges di-save kan sob? Acan. Anjir, ngulang lagi ti awal dong. Kumaha ya PLN ya? Jadi dalam hal ini sejujurnya saya menang banyak. Padahal tadinya cuma sekedar bikin lirik lagu, tapi jadi sejauh ini makanya saya bilang saya menang banyak. Saya jadi tahu proses film tuh seberat ini gitu. Jadi itulah. Terima kasih semua ilmunya, terima kasih untuk semua yang terlibat. Terima kasih lirik saya jadi sesuatu.
Nuhun. Nah hurung deui ya, hurung deui. 1, 2, 3.